Tadi bener Kak Ha, saya tersilap karena ngantuk mungkin ya. Oke. Yang An-Nisa 155. An-Nisa 153. Sudah. Ini sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, qauluhu ta'ala yas'aluka ahlul kitab, bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul kitab, fi sababi nuzuliha thalathatu aqwal. Berkenaan dengan asbab nuzul ayat ini ada 3. Ahaduha annahum sa'aluhu ayyunazzila kitaban alaihim khassah. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar orang Yahudi mendapatkan Quran turun, mendapatkan kitab turun khusus buat mereka. Karena Nabi Muhammad dapat Al-Quran, orang Yahudi di Madinah maunya minta kitab khusus untuk orang Yahudi. Masya Allah. Ya, ini qaulul hasan. Yang kedua, annal Yahud, sesungguhnya orang Yahudi, wan Nasara dan orang Nasara, atau ila Rasulullah SAW, datang menemui Rasulullah SAW, faqalu, dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, la nubayi'uka hatta ta'tina bi kitabin indillah ila fulan annaka Rasulullah SAW wa ila fulan bi kitabin annaka Rasulullah SAW. Kata dia, Masya Allah permintaannya. Orang Yahudi dan Nasrani datang ke Rasulullah SAW dan berkata begini ke Rasulullah, ya Rasulullah, la nubayi'uka, kami tidak akan berbaiat menerima kerasulanmu hatta sampai ta'tina bi kitab, kamu mendatangkan kepada kami satu kitab dari sisi Allah ila fulan, kepada seseorang yang di kitab itu menjelaskan bahwa kamu Rasulullah. Tidak cuma satu, nanti juga ngirim kitab ke orang yang lain, dan orang lain itu di kitabnya juga menjelaskan kamu Rasulullah, baru kita percaya. Fanazalat hadil ayah, kemudian Allah menurunkan ayat ini, yas'aluka ahlul kitab, ahlul kitab. Wasalis, background yang ketiga, annal yahud sa'alun nabi, sesungguhnya orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyunzila alaihim kitaban minas sama' maktuban kama nazalat Taurah ala Musa. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar Allah menurunkan kitab dari langit yang sudah dari langit sudah ada tulisannya, sudah tertulis sebagaimana Ten Commandment. Kalau dengan Ten Commandment kan batu langsung kena tulis, jadi ada tulisannya. Masya Allah, itu permintaannya. Sehingga kemudian turun ayat ini. Benarkah memang tuh kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi ada 3 background menurut Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir berkenaan dengan An-Nisa 155. Oke, kita masuk ke yang ke-8 sekarang, mar'ub, dari kata ra'bun. Apa ra'bun? Ragu-ragu, penuh keraguan. Mar'ub kita lihat sekarang, atau mana yang lain nanti kita lihat. Dari surat Ali Imran 151. Yang mana kah? Tadi yang 153, 155. Udah? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillah maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwad zalimin. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu
Dari satu berapa itu? 49 ya. Loh, hilang punya saya. Sebentar. Keliru pencet. Satu empat. In tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, yang kufur, yaruddukum, radda yaruddu, seperti pada kisahnya Nabi Yusuf, rawadat, ya, mengembalikan, atau orang murtad misalnya, ya, riddah, yaruddukum, ya, mereka akan mengembalikan kamu, ya, ala aqabikum, ke belakang, maksudnya akan murtad lagi. Percuma, tidak ada gunanya kamu menaati mereka, mereka nanti juga akan mengembalikanmu ke belakang lagi, maksudnya murtad lagi. Fatanqalibu khasirin, dan kita makin merugi. Balillahu maulakum. Jadi kalau mau meminta, kalau mau negosiasi dengan mereka, jangan sampai kamu nurut sama mereka, karena tidak akan ada gunanya sesungguhnya. Itu maksudnya Al-Quranul Karim. Kalau mau minta pertolongan, bergantunglah pada Allah SWT. Balillah maulakum wa huwa khairun nasirin, dan dia sebaik-baiknya penolong, ya. Karena kan banyak sekali sebagaimana yang kita ketahui bersama, orang Nasrani dan Yahudi itu dulu punya keinginan untuk win-win solution lah dengan Rasulullah SAW, ya. Bahkan surat Al-Kafirun turun berkenaan dengan negosiasi mereka yang paling terakhir. Dia bilang, setahun kita beriman, ngikut kamu Muhammad, kita akan sholat sesuai apa yang dilakukan orang Islam, tapi nanti next year kamu ganti yang ikut mereka. Kan enak, win-win solution. Kita nggak akan saling perang-perangan dan segala macamnya. Turun ayat kul ya ayyuhal kafirun. Ayat ini sebenarnya nadanya sama. Kalau kamu naati orang-orang yang kafir, ya mereka nanti akan bergabung kepada kekufuran, murtad lagi, mereka tidak ada gunanya. Fatanqalibu khasirin. Sanulqi, kenapa kok bisa demikian? Sanulqi, kami akan memasukkan, ilqa sebenarnya menaruh atau membuang, sama. Sanulqi, kami akan masukkan, fi qulubil ladzina kafaru, dalam hatinya orang-orang yang kafir, ar-ru'bah. Ya, ar-ru'ba, rasa takut, rasa bingung, keraguan, namanya ar-ru'ba. Bima asyraku billah, disebabkan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yunazzil bihi sultana. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Saya lihat dulu makna yang lebih dalam ar-ru'ba. Kita lihat dulu sebentar. Ma'ajim ra ain ba usulun thalatha, ahaduma al khauf. Makna yang pertama dari kata ra'aba al khauf, takut, ya. Wathani al mal'u, doyong, incline, tidak punya pendapat yang siqah, ya, kayak kita nyebutnya apa, pelin-pelan, ya. Wal akhar al qad'u, mutus. Ada lagi maknanya sailun ra'if idza mala al wadi. Al-muqatta' yang terputus, sama. Wa yuqalu lil qit'ah minas sanam ru'batun, sesuatu yang terputus dari puncaknya kita sebut dengan ru'bah. Ya, itu asal kata, penggunaan kata ra'bun di dalam bahasa Arab. Jadi Allah akan menimpakan kepada orang-orang kufur Quraisy dengan apa? Dengan ar-ru'bah, ketakutan, pelimpan, pikiran yang tidak bisa firm, ya.
Itu semuanya adalah makna dari ar-ru'bah. Ya. Makanya kalau kita daftar, mungkin ar-ru'bah inilah yang paling light ya. Kalau kita urut dari yang paling yang paling kecil sampai ke yang paling berat ya. Yang paling ringan sampai ke yang paling berat, karena ru'bah ini hanya rasa takut yang ada di dalam itu, sehingga dia tidak punya kekuatan hati ya. Kenapa? Karena syirik. Maksudnya gini, orang itu punya sabat atau qawi kalau dalam konteksnya Ashabul Kahfi kemarin. Kenapa? Karena iman. Iman itu membuat kita kayak ginilah. Sebenarnya kan gini, kalau kita ini punya pengetahuan yang benar, kita bisa sangat confident, ya toh. Kalau pengetahuan kita ini tidak benar, kita ini juga tidak bisa confident. Nah, syirik atau kekufuran atau kemaksiat itu membuat hati kita sebenarnya tidak confident, takut dan segala macamnya. Itu namanya ru'bah, gambarannya adalah seperti ada sesuatu yang di atas terus keputus. Jadi dia tidak bisa sempurna lagi, goyang dia, sesuatu yang sudah terputus, ketakutan kita dan segala macamnya. Itu namanya ru'bah gambarannya ya di dalam bahasa Arab. Jadi ini yang ditimpakan Allah kepada orang-orang kufur. Meskipun nampaknya mereka ini, ada juga yang menghubungkan menarik begini ketika bahas kata ru'bah ini. Meskipun nampaknya mereka tidak takut. Dulu Salman Rushdie ketika diancam oleh Khomeini bahwa darahnya halal, kata Ayatullah Khomeini dulu setelah menulis buku Satanic Verses-nya itu, maka kemudian Khomeini menyatakan siapa yang bisa membunuh Salman Rushdie akan mendapatkan sekian. Diwawancarai Salman Rushdie oleh salah seorang reporter di Inggris sana, di satu hotel. Ditanyain, apakah Anda takut bahwa ancamannya Ayatollah Khomeini ini terhadap ancaman Khomeini tentang jihad dan segala macamnya. Kata dia, enggak takut, tapi di bawah, jadi mungkin ini di hotelnya, wawancara itu, ada orang naik sepeda motor, ngegas kencang. Jadi ini seperti kayak bom, seperti kayak apalah mungkin dari bayangannya Salman Rushdie. Katanya gemetar Salman Rushdie. Ya. Jadi dia bilang, saya tidak takut, tapi gini, karena di belakang itu. Artinya dia takut, gitu maksudnya, dengan ancaman itu. Jadi maksudnya, kalaupun orang kafir itu menyatakan tidak takut, sebenarnya dia takut terhadap resiko zaman akhir, atau orang-orang yang hatinya sudah sangat keras, sebenarnya dia takut, ya. Cuman dia tutupi dengan yang lain. Ya, itu yang menarik untuk kita pikirkan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita hati yang mayyit itu, karakternya di sini digambarkan sebagai dia punya penyakit namanya ar-ru'bah atau al-khauf. Ya. Ini yang menarik ya. Jadi kata takut itu memang banyak dipakai. Misalnya, kenapa Quran kok tidak pakai khauf? Kenapa Quran kok tidak pakai kata-kata yang lain? Karena memang itu cocok buat orang Islam. Takut yang membuat kita makin beribadah kepada Allah SWT. Ini takut yang tidak sehat. Takut yang dia tidak punya firm dalam apapun sebenarnya. Keraguan di dalamnya kan gini. Orang itu kalau penuh keraguan, penuh ketakutan, itu kan sebenarnya tidak bahagia hidupnya. Ya. Lah yang membuat orang tidak bahagia itu adalah karena dia tidak punya keyakinan yang kuat, gitu loh. Sehingga sebenarnya hidupnya tersiksa karena tidak ada keyakinan yang kuat yang dia miliki di dalam hidup. Itu namanya khauf. Takutlah, takut kekayaannya habis, takut nanti begini, takut terus kayak begitu. Itu wataknya hati orang yang mati. Kalau kita kan enggak, kita takut dalam pengertian kita takut sama Allah, takut misalnya nanti membahas zaman akhirat, di akhirat nanti kayak apa dan segala macamnya. Takut yang membuat kita beramal soleh. Ya, takut yang positif yang kayak begitu ini. Ini ketakutan terhadap hal-hal yang membuat dia tidak mendapatkan kesenangan sebenarnya. Ya.
Misalnya sudah banyak harta, takut nanti hartanya habis. Dan itu tidak sehat sebenarnya. Itu namanya, apa akarnya kalau kita pikirkan? Karena dia syirik kepada Allah SWT. Karena dia tidak meletakkan Allah sebagai fondasi dalam hidupnya. Itu maksudnya. Jadi semuanya serba takut. Saya punya teman perempuan usia 30, waktu itu saya kenal 36 atau 37 lah. Saya bilang sama dia, karena sudah dekat, waktu di Jakarta, temannya menikah, dia belum menikah. Terus saya tanya dia, terus gimana mbak? Sudah punya pasangan sekarang? Udah calonnya? Belum. Terus gimana itu? Saya nggak takut sama sekali, kata dia. Kalaupun saya nggak punya suami di dunia ini, Allah pasti menjodohkan saya dengan di akhirat. Bagi saya itu keren anak ini. Maksud saya, di tengah yang lain orang gelisah karena dia belum tahu jodohnya sampai pada usia 36, dia kenangannya kalau Allah itu pasti kok menjodohkan kita. Kalau tidak ada jodohnya di dunia, kan nanti di akhirat saya juga punya jodoh, kata dia. Wow, saya bilang keren juga anak ini. Dan usia 38 kalau tidak 39, saya lupa udah. Dia kirim WA ke saya, dia bilang saya akan menikah. Calon suaminya umur berapa? 25 tahun. Ya. Karena anak ini menarik. Anak ini usia 25 tahun, tapi punya pikiran begini, kata dia. Ada banyak akhwat-akhwat itu yang menjaga muruahnya dan menjaga kesolehannya, tidak berinteraksi dengan lawan jenisnya. Sehingga mungkin mereka punya peluang sedikit untuk bisa bergaul dengan banyak laki-laki. Lah terus, kalau kita-kita ini yang tidak menikahi mereka, siapa yang mau menikahi? Kata dia. Jadi dia itu meskipun usia 2, dan dia meniru Rasulullah aja menikah dengan Khadijah. Saya tak bilang, hah? Bener sampean calonnya umur 25? Iya. Terus dia cerita itu, makanya wow, saya mikir sesuai dengan sabarnya anak ini. Mungkin ya menarik kalau kita pikirkan itu. Itu yang saya maksud dengan tidak ada rubah. Nah, orang itu kalau punya iman, tidak ada rubah dalam hal apapun. Hatta dia oke lah menghadapi kemiskinan. Semua orang ada rasa takut, cuman berbeda rasa takutnya itu karena dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya lah. Nanti semua itu namanya ar-ru'bah. Karena itu tidak menggunakan kata khauf, tidak menggunakan kata yang lain yang menggunakan yang maknanya sama dengan takut, tapi menggunakan kata ru'bah yang memang asosiasinya tidak baik. Oke, saya minta waktu sedikit lagi kali ada makna yang lain lagi. Tadi dari Maqayisul Lughah, coba kita lihat di tempat yang lain. Ada juga yang mengartikan ar-ru'ba al-inqita' min imtila'il khauf. Putus dari rasa takut yang sudah sangat penuh. Ya, apa ini maksudnya? Jadi sudah sangat ketakutan, ya itu puncak ketakutan namanya ru'ba, itulah untuk mudahnya. Ada lagi yang menafsirkan ya misalnya kalau satu danau itu penuh airnya, sampai penuh airnya, orang ngomong sailun ra'ib misalnya, ra'abtul haus misalnya, malaktuhu. Jadi memang dia dianggap puncak, atau ra'abtus sanam ay qata'tuhu. Jadi memang arahnya begitu. Jangan lagi, satu lagi lah. Penasaran ya. Umdatul Huffaz. Al-khawf aslul inqita'. Ada juga yang menafsiri dengan syadidul farq. Jadi kalau pemisahan yang sangat jauh. Seperti kayak tadi, kalau ada benda
ini ujungnya, ini bawahnya. Kalau kita memutus yang paling ujung karena jaraknya sangat jauh, itu namanya juga ru'bah. Untuk menunjukkan makna ketakutan yang sangat puncak ya. Tapi intinya ru'bah itu begitulah. Ru'bah itu terputus makna asalnya dari yang menunjukkan ketakutan. Jadi kalau mungkin kita mudahkan ya begitulah, rasa takut yang memuncak yang karena tidak punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menghilangkan rasa takut kan karena ada sandaran. Jadi kalau sandarannya tidak ada, kemana dia mau menghilangkan rasa takutnya? Tidak punya dia. Ya. Itu maksudnya ar-ru'bah. Oke, hatinya disebut dengan mar'ub. Qalbun mar'ubun, hati yang takut. Musma'izzun ini di surat Isma'azzat ya, surat apa itu? Az-Zumar 45. Az-Zumar 45. Kalau di situ sebenarnya sudah semua mati sih. Lama lagi jadinya. Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladzina min dunihi idahum yastabshirun isma'azzat ya, kesal ya, ya kesal apa ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Kullillah asy-syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Dari sinilah dari 43 untuk memudahkan maknanya. Dari 42, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Allah mewafatkan jiwa kita ini saat mati ya. Jadi saya singkatkan saja ayat 43. Bedanya mati sama tidur itu adalah kalau mati Allah memegang ruh kita dan tidak dilepaskan lagi, sementara kalau orang tidur dia dipegang nanti dilepaskan lagi sehingga orang bisa hidup kembali. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka mengambil syafaat atau pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Apakah kamu mengambil juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan dia tidak mengerti, seperti kepada tuhan-tuhan mereka Latta, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanyalah Allah ya. Pertolongan itu hanyalah miliknya Allah. Syafaat itu hanyalah haknya Allah ya. Lahu mulkus samawati wal ard. Bagi dialah kerajaan langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un. Ayat 45-nya, wa idza dzukirallahu wahdah. Apabila disebut, diingatkan Allah Subhanahu wa taala ya, isma'azzat, kesal qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ya, kesal hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Menarik ini ya. Test case-nya. Kalau dia diingatin selain Allah, dia gembira. Kalau diingatin tentang Allah, kesal dia. Pernah enggak ngelihat orang kayak begini itu? Kalau sudah bicarain sama agama, sudah agama lagi. Jangan bawa agama dah di sini dah. Banyak orang kayak begitu itu.
Kalau ngomongin masalah dunia gini, wah, apa namanya? Energetik dia, entusiastik dia. Tapi gilirannya gimana terus ini kita sholat di mana ya? Dah sholat tuh dipikir lagi, begitulah. Itu bibit awal hati mati. Menurut saya ini keren ya. Isma'azzat. Jadi mana tadi? Musma'izzun ya. Musma'izzun. Jadi gimana? Kalau translation itu segan dan liarlah hati mereka. Apa? Segan. Segan. Segan itu macam malu. Oke. Kalau tapi daripada explanation doktor tadi, kalau boleh gambarkan begini. Bila diingatkan tentang ayat Allah, kan berbicara tentang agama. Jadi hatinya tu malu dan liar. Malu tu Malu dan liar. malu ni macam ni. Malu kan? Malu kan? Gimana itu? Malu dan liar itu. Saya taunya kuda liar gitu. Gimana Kak? Coba Kak. Kita malu untuk berbicara tentang hal-hal agama, tapi kita tak malu untuk berbicara tentang hal-hal yang selain daripada agama. Kata komedian di Indonesia, shy cat kata dia. Malu kucing. Ya, itu kesal. Kesal itu apa ya? Sama dengan itu maknanya. Kalau kesal lain, kesal ni saya Gak senang. tak senang lah sebenarnya. Iya, lah itu kalau tadi apa? Malu dan liar itu gimana? Tapi kalau dia explanation doktor tu, dia faham lah maksud yang dia tulis segan dan liar tu. Oh gitu. Kalau Kak Harif dengan kawan-kawan contohnya, bila cuba jumpa kawan-kawan nak berkongsi tentang tadabbur ayat-ayat Quran, rasa segan. Oh, okey. Tapi kalau Kak Har nak masuk dalam cerita tentang apa, tentang baju, tentang berita kan, tentang politik, tak segan. Ada rasa segan yang menghalang untuk Okey. Saya keliru musma'izzun. Ya. Kena keliru musma'iz. Tadi saya bilang apa ya? Musma'izzun. Kalau maknanya dalam bahasa Arab saya bacakan. Dia dari kata, saya ambil dari Kamus Al-Muhit dari Faira Badi, asyamzu nufurun nafsi mimma taqrah. Nufur, larinya hati, berpalingnya jiwa dari apa yang dia nggak sukai. Namanya kesal lah, ya dah. Hati kita ini nggak suka terhadap apa yang kita nggak sukai. Berpalingnya hati terhadap sesuatu yang kita nggak suka. Apa namanya? Kesel tak? Kenapa sih kan gitu kan? Nggak selera, nggak senang. Namanya kesal lah Kak. Takut dan liar, saya tidak tahu. Segan. Oke, segan. Mungkin lah segan. Segan kepada orang lain maksudnya. Untuk bicara hal itu. Oke. Kalau di sini nufur nafsi mimma taqrah. Mimma taqrah. Saya lihat definisi yang lain misalnya ya. Lisanul Arab, kita lihat. Sama nufurun nafsi minasyai' taqrahahu wa idza dzukirallahu wahda isma'azzat qulubul rama'nahu nafarat, berpaling dia. Wa kana al-musyrikun idza qila la ilaha illallah nafaru min hada. Misalnya ini dijelaskan lebih jauh ya. Apabila orang-orang musyrik itu dibacakan la ilaha illallah, pergi dia. Ya. Wa qala Ibnu al-Arabi isma'azzat iksha'arrat. Wa qala qad isma'azzat istakbarat, ada juga yang menai sombong. Wa kafarat,
kufur dia, nafar, pergi dia. Fil hadis, fasayalikum umru'un taksyairru minhum julud wa tasma'izu minhul qulub. Enggak, ini saya bentar. Tanqabidu wa tajtami'u hamzatu zaidah rajulun fihi ismi'zaz asyir ismi'zal lail wan nahar. Kalau kita yang bicara, kalau kita bicara segan. Ya, saya ngomongnya dari perspektif saya dibicarakan, Kak Hang lihatnya dari orang yang berbicara. Nah, makanya tidak ketemu. Jadi saya ngasih contohnya adalah kalau ada orang bicara tentang agama, saya kesal, gak suka saya. Kalau orang ngomong selain urusan agama, saya happy. KH contohnya, dia yang ngomong. Makanya dari tadi tidak ketemu. Karena saya orangnya, ada orang lain yang membicarakan, menyampaikan, KH-nya yang menyampaikan. Makanya tidak ketemu, karena itu KH mengartikan segan. Segan. Oke. Mungkin kalau saat kita menceritakan kita jadi segan. Tapi mestinya kalau kita kesal kita tidak akan nyampaikan. Kan gitu. Kalau misalnya sebenarnya case-nya di sini ini karena ayatnya berbicaranya itu tentang kalau dia dibicarakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dia begitu. Ya. Misalnya ayatnya tadi di ayat berapa? Wa idza dzukirallahu wahdah, apabila diingatkan dia tentang Allah, dia kesal. Tak suka dia. Ya, orang yang menerima peringatan. Tapi kalau orang itu sendiri yang bicara, ya mungkin tidak akan bicara karena dia kesal. Ngapain bicara? Ya, jadi kalau segan masih lumayan bagus, Kak. Masih, menurut saya kalau masih segan kita berbicara, dia tidak masuk mayit masih. Karena ini lebih parah karena dia mendengar saja kesal, jadi tidak mungkin dia akan membicarakan, kan gitu. Poinnya di situ. Ya, dia tidak senang dengan sesuatu yang dia hatinya ada perasaan nggak suka kalau ada sesuatu yang dia nggak sukai dibicarakan. Itu intinya. Nah, ini menarik. Saya meletakkan itu yang paling mana yang lebih ya? Takut atau rasa tidak senang? Kayaknya kesal yang nomor 1 ya. Kayaknya musma'izzun ini nomor 1 mestinya. Kalau kita lihat karena itu cuma rasa kesal saja. Karena yang ini sudah takut mestinya lebih dalam daripada sekedar rasa kesal ya. Karena di sini untuk mudahnya al-khauf. Kalau di sini kesal tadi, tidak ada contohnya di sini. Kalau di sini nomorku keliru saya. Oke. Sementara, nanti kita cek lagi ya. Takutnya masih keliru. Ya Allah. Kita lanjutkan. Ya Allah. Ada hadis Rasulullah, la tunaffiru wa basyiru, kata Rasulullah SAW ya. Jangan membuat rasa takut kepada orang, tapi gembirakanlah. La tunaffiru wa la tubashiru wa la tunaffiru. Nufurun nafsi mimma takrah.
ya, larinya hati, atau berpalingnya hati, atau enggak sukanya hati terhadap sesuatu yang tidak disukai. Lah kita menerjemahkan dengan kesal. Terserah mau diterjemahkan apa, tapi definisinya begitulah. Nufurun nafsi mimma takrah. Oke. Kita sekarang ke surat. Lah ini sekarang kita lihat 10-11 itu, satu tidak bisa memahami secara mendalam, yang kedua tidak bisa berpikir dengannya. Jadi jelas lang yakil itu lebih rendah daripada yafqah. Nah sekarang mana kira-kira kalau mau kita urutkan yang lebih ringan? Hati yang tidak bisa menyerap informasi, atau hati yang tidak bisa menyerap informasi yang jauh lebih dalam lagi, atau hati yang kesal. Kesal itu berarti masih bisa nerima, ya dah. Buktinya dia kesal. Kalau tidak kesal dia tidak bisa menerima. Ya, berarti mungkin layakil lebih berat dibanding ini, maksud saya. Saya tidak tahu setuju enggak. Karena ini kita merumuskan, Kak. Saya tidak tahu rumusannya, masih. Jadi enggak, coba kita lihat dulu. Kalau hati itu tidak bisa bermanfaat, maksudnya dia tidak bisa. Salah satu fungsi hati itu adalah untuk berpikir. Kalau hati itu tidak bisa berpikir, artinya kan tidak mungkin ada rasa ini. Ada rasa kesal, ada rasa takut, tidak mungkin. Justru karena kita bisa merasakan ini, karena kita sudah bisa berpikir, kan gitu. Berarti tidak bisa berpikir dan tidak bisa berpikir mendalam itu mestinya lebih teruk lagi, benar ya? Lebih jelek lagi daripada 1 dan 2. Jadi kalau kita mudahkan, secara singkat dulu, berarti kira-kira ini nomor 3, ini nomor 4. Ya, belum kita lihat, tinggal kita selesaikan dulu. Nanti kita kembali lagi. Oke, sekarang kita ke Az-Zumar. Az-Zumar lagi. La yafqah. Ya. Hah? Oh iya, Al-A'raf. Sorry. Al-A'raf 179. Saya sudah simpan yang di iPad. iPadnya mati, lama lagi kan. 179. Walau syi'na, ini ceritanya bermula dari cerita Bal'am bin Bawra, orang yang punya ilmu pengetahuan mendalam. Bahkan dikabarkan kalau dia berdoa kepada Allah SWT selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi dengan semua ilmu dan kedekatannya kepada Allah, kemudian dia tertarik kepada dunia. Dan mulai dia ngubah-ngubah dan ayat Allah dan segala macam hanya untuk kepentingan mendapatkan harta benda. Quran menggambarkan ulama Bani Israel ini seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah gambaran dari orang yang mendustakan ayat Allah. Maka ceritakanlah cerita ini agar kalian dapat mengambil pelajaran, dapat berpikir. Oke. Dia menjulurkan lidahnya. Mau dihardik atau tidak dihardik, dia tetap menjulurkan lidahnya. Seperti anjing Pavlov, ya. Gini terus dalam behaviorism. Kenapa? Karena dia ini sudah terlalu cinta sama dunia. Sebenarnya gambarannya begini, orang itu akan mengeluarkan air liur karena ada makanan, ya. Tapi kalau dia perutnya sudah kenyang, tetap keluar air liurnya, berarti bukan makanan itu yang dia inginkan. Apa berarti? Kecintaan terhadap makanan itu. Kecintaan terhadap dunia itu sendiri gitu. Manusia itu maksudnya kata Al-Quran, kalau misalnya kita ini keluar air liur gara-gara kita lapar, wajar gitu. Tapi kalau dia enggak, mau dihardik, mau tidak dihardik, dia tetap julurkan lidahnya. Kenapa? Karena dia sudah cinta sama dunia.
Itu maksudnya. Ini ada ulama dengan seluruh ilmunya, mestinya dia naik ke atas. Tapi dia justru turun ke bumi, karena dia terlalu cinta sama dunia. Karena itu Quran menggambarkan perumpamaannya seperti anjing. Kalau dihalau dia menjulurkan lidahnya, kalaupun dia tidak dihalau dia tetap menjulurkan lidahnya. Ya. Karena sudah cinta dia. Itulah sa'a masanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Betapa buruknya perumpamaan orang yang mendustakan ayat Allah ini. Ya, kata Allah, wa anfusahum, dan melupakan diri mereka sendiri, bahkan ya, mereka menzalimi, wa anfusahum kanu yadzlimun, dia menzalimi diri mereka sendiri. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Lah baru 79-nya, walaqad dzara'na, kata Allah SWT, dan sungguh-sungguh dzara'na, kami masukkan, kami jerembabkan ke dalam neraka jahanam, katsiran, banyak, minal jinni wal ins, dari golongan jin dan dari golongan manusia, lahum, bagi mereka, qulubun, hati, la yafqahuna fiha, dia tidak mampu berpikir mendalam dengan hatinya. Kita diajarin bahwa berpikir itu menggunakan akal, bukan dengan menggunakan hati. Islam itu menunjukkan di Al-Quran bahwa antara akal dan hati itu satu kesatuan. Sehingga di Al-Quran itu sesungguhnya yang justru berpikir benar itu sesungguhnya hati, bukan akal. Karena akal itu juga fungsi kalau di Al-Quran. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Seperti begini. Saya tidak boleh makan kacang-kacangan karena sudah punya gout, atau kambing-kambingan, tidak boleh. Kalau ada istri saya tidak berani, ya. Kalau tidak ada istri saya berani, ya. Oke. Sebenarnya saya berpikir menggunakan apa? Coba kita lihat dulu. Otak saya tahu, saya tidak boleh terlalu banyak protein. Karena kalau banyak protein kira-kira dalam 4 hari makan protein terus, biasanya kena, muncul asam urat. Tapi kalau enggak, terus biasanya enggak apa-apa. Itu akal saya bilang. Mestinya saya sudah enggak mengkonsumsi itu, mestinya. Tapi kalau enggak ada istri, saya berani. Kadang curi-curi. Kalau ada istri marah dia. Mas, oke. Kalau enggak ada istri saya berani. Kalau ada istri saya enggak berani. Kenapa? Karena sebenarnya istri itu seperti kayak alarm yang ada di hati saya. Jadi kayak enggak boleh, nanti kamu dapat hukuman gini sehingga saya enggak berani. Nah sekarang kita perhatikan kenapa Allah menyatakan mereka punya hati tapi tidak berpikir mendalam dengan dia. Karena sebenarnya dia tahu resikonya. Saya sebenarnya juga sudah tahu resikonya. Kalau kemakan nanti jadi kena loh kamu pelan-pelan dan segala macamnya. Saya di Jerman 1 minggu, pulang itu tidak bisa jalan, jadi sepatu harus tidak bisa dipakai karena bengkak, jadi tidak bisa dipakai. Dan saya jalan nyeret gini, pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena makanan halalnya kebab terus, dan saya selalu milih kebab kambing terus. Tidak mau ayam karena enakan kambing. Saya tahu resikonya, tapi saya makan aja. Habis makan apa lagi? Lagi-lagi kebab lagi. 1 minggu, dadal 2 lahirnya. Lah, ini maksudnya saya tahu resikonya. Tapi pengetahuan itu tidak mampu mencegah saya. Kenapa? Karena saya tidak berpikir mendalam. Nah, yang membuat mendalam itu hati, bukan otak kita. Nah, itu bahasanya Al-Quranul Karim. Ini ada orang yang punya, atau contoh gampangnya kayak apa ya? Kayak inilah anak-anak high school misalnya. Dilarang
minum minuman alkohol misalnya. Dia tahu kalau itu salah, tapi sepanjang tidak ada gurunya, dia berani melaksanakan. Ya. Tapi kalau ada gurunya, beda, pengetahuan itu langsung masuk mendalam, gitu. Jadi kehadiran guru itu menjadikan ilmu pengetahuan itu masuk mendalam dan mencegah dia dari melakukan perbuatan tersebut. Itu maksudnya. Nah, yang membimbing kita bisa begitu itu hati. Hati, kayak begitu itu. Itu yang disebut dengan la yafqah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir mendalam dengan hatinya. Ini hati yang tidak berfungsi, tidak bisa diajak berpikir mendalam. Kenapa? Karena terlalu cinta. Sama lah contohnya kayak saya tadi itu. Kenapa? Karena terlalu senang. Waduh ini enak ya, tidak apa-apa lah. Kalah hatinya. Itu maksudnya. Sebenarnya bukan begitu. Karena kalau di Indonesia, itu kalau ngaji selalu dikasih makanan. Selepas mengaji. Dan orang Indonesia itu kalau masih makanan, kalau dia menghormati tamu, biasanya isinya cuma 2 rata-rata itu. Sate atau gulai. Gulai kambing atau sate atau rawon. Selalu yang dari meat. Jadi kalau kita ngasih bukan meat, itu kalau konsepnya orang Jawa, itu seperti belum menghormati. Itulah gampangannya. Jadi celakanya begitulah, karena banyak mengaji, nanti dikasihkan lagi, mari Pak Ustadz. Kalau kita makan dikit, Pak Ustadz dikasih lagi. Ya, akhirnya meledak lah gitu ceritanya. Karena kalau makan sedikit, dianggap, wah, gitu. Jadi begitu. Itu jeleknya, itu sudah penyakit para Ustadz, ya susah. Saya, Bu, sudah tidak boleh makan. Tidak apa-apa Ustadz, sedikit Ustadz, tapi lagi. Akhirnya timbullah kecintaan terhadap meat, itu ceritanya, asbabun nuzulnya. Hubbul meat, itu ceritanya begitu. Nah, sama begitu, kita tidak bisa berpikir mendalam kalau kita sudah punya kecintaan. Sama, kalau kita punya kecintaan terhadap dunia, mau kayak apapun urusan akhirat itu tidak masuk. Kita tidak bisa diajak berpikir mendalam ke akhirat gitu. Itu poinnya itu di situ sebenarnya, la yafqahuna biha. Meskipun punya hati, maksudnya begini, kalau akal itu tidak sampai membawa kita ke kesadaran ketuhanan, ke akhirat gitu. Hati yang membimbing ke sana itu. Tapi kalau hatinya tidak berfungsi, tidak dikaitkan ke sana. Atau poin sederhananya beginilah, poin sederhananya. Kalau kita kehilangan sandal di masjid di Surau Al-Ikhwan, kita tidak menghubungkan dengan rencananya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya murni kita hubungkan dengan akal saja. Ini kenapa ya, ini takmirnya kurang bagus ini, bikin security dan segala macamnya. Itu aja. Tapi kalau kita kehilangan sandal di Masjid Nabawi, kita hubungkan dengan hati. Kenapa sandal saya hilang? Salah apa saya kepada Allah ya? Itu maksudnya. Itu jadi langsung ke sana. Itu maksudnya lahum qulubun la yaqiluna. Pertanyaan saya, sebenarnya apakah semua yang terlintas di dunia ini tidak ada hubungannya dengan rencana Allah? Ada. Tapi tidak muncul. Kenapa? Karena lahum qulubun itu kalau kayak gitu masih mudah. Tapi nanti sampai orang melakukan maksiat, dia tidak hubungin sama akhirat. Itu yang bahaya. Itu yang sudah hatinya matilah. Test case untuk hati kita ini masih hidup atau tidak di tanah suci paling gampang itu. Karena nanti semuanya jadi hati berpikirnya itu. Akal itu jadi mati kalau di sana. Kenapa bisa begitu? Karena itu seperti hadiah bagi Allah untuk ngetes hati kita. Menarik, tersandung batu kita, hati kita yang berpikir. Tersandung batu gini, kita mikir, ya Allah salah apa tadi ya? Ya Allah subhanallahirrahmanirrahim. Gitu kita. Kalau di tanah suci, kalau di sini siapa naruh batu ini gitu kita. Ya, menarik kalau di sana itu. Orang kita didorong orang aja kita tidak marah. Kenapa? Karena hati. Didorong orang kita tidak marah. Sabar, sabar. Lagi ikhram. Selesai ikhram dimarahin. Itu maksudnya.
La yafqahuna biha, ya. Oke. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak melihat dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak melihat dengan telinganya. Ulaika kal an'am, mereka seperti domesticated animal, ya. Bukan ulaika kal hayawan, ulaika kal an'am. Kenapa? Karena hayawan five sensesnya masih sangat kuat. Sementara domesticated animal sudah tidak kuat. Domesticated animal itu tenang, tidak punya, semua sensesnya sudah mulai berkurang. Kalau kita lihat lembu atau kambing, di sebelahnya disembelih, dia tetap aja. Dan beda, misalnya kalau kita lihat burung yang terbang bebas, kalau ada mobil dia cepat Tapi kalau domesticated animal, mau ada kambing ya tetap aja dia tenang aja nih ya. Karena sensornya sudah berkurang. Lah, itu kenapa Allah menyatakan gitu? Karena kita bisa lebih buruk dari binatang ternak. Kapan? Kalau semuanya itu, hatinya sudah tidak berfungsi, telinganya sudah tidak berfungsi, matanya sudah berfungsi sih, tapi lebih buruk daripada binatang ternak. Binatang ternak masih berfungsi, ya dah. Meskipun dia, tapi kata Al-Quran dia bisa lebih buruk dari itu. Balhum adhal, bahkan lebih buruk dari itu lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang ghafil, orang yang unaware, ya, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yafqah. Yang lebih rendah lagi namanya la yaqil. La yaqiluna biha. Sama model ayatnya, cuman kalau ini la yafqahuna biha, kalau ini la yaqiluna biha. Pantas karena ini lebih buruk dari binatang. Yang di bawahnya mungkin lebih baik sedikit lah. Dia tidak bisa berpikir mendalam, tapi masih bisa berpikir sedikit. Itulah yaqiluna biha. Seperti di surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Afalam yasiru, mengapa engkau tidak pergi, ya, mengembara di bumi ini? Boleh, ya. Salah satu perintah Al-Qur'an itu adalah siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, travel, enggak apa-apa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat bagaimana Allah menghukum orang-orang yang berdusta. Penting itu. Melihat situs-situs yang membuat kita kemudian punya kesadaran kepada Allah SWT. Boleh. Boleh. Jadi kalau kita melakukan travel tujuannya kayak begitu, itu bagus. Ya, jangan tujuannya misalnya ke Turki. Oke lah, ngelihat Hagia Sophia, dulunya ini adalah gereja, sekarang jadi masjid, tapi sekarang jadi museum lagi misalnya. Bolehlah, karena itu mengingatkan kita, ya, ke kehancurannya, apalah Efesus misalnya, ya, dan segala macamnya. Good, ya, good, boleh. Afalam yasiru fil ard fatakunu lahum, tapi ada orang yang meskipun melakukan perjalanan di muka bumi, fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Ya, Masya Allah, ya. Hati akal mereka biar dapat memahami, ya. Kenapa sih ada orang yang tidak bisa memahami? Kurang berjalan dia, kurang ngomper dia. Ini penting untuk contoh, ya. Kenapa kita penting untuk melihat di luar kita, maksudnya? Karena itu akan widening our horizon dalam kita berpikir. Orang Amerika, menarik kalau kita perhatikan, orang Amerika itu banyak yang miopik cara pandangnya. Sangat narrow, sempit sekali cara pandangnya itu. Dibanding orang-orang yang di luar negara maju. Kenapa? Karena orang Amerika itu mencukupkan diri dengan apa yang mereka miliki saja. Dan dia tidak merasa butuh dengan yang lain. Kenapa? Karena dia melihat semuanya itu inferior bagi dia.
Contoh katakanlah, mereka cuman mengkonsumsi CNN, Fox, itu aja. Kita nonton semuanya. TV 9, Al Jazeera, CNN, dan segala macam. Sehingga kita punya warna-warni melihatnya itu. Itu berbeda pandangannya. Dan semuanya. Makanya orang Amerika pertanyaannya lucu-lucu kadang. Mangkel saya kadang, marah, kesal rasanya kadang. Ada orang bule yang terlaluan itu tanyanya, ada mall di Indonesia? Itu kan keterlaluan tuh. Ada orang tanya begitu itu. Ada McDonald di Indonesia? Pertanyaannya itu bisa kayak begitu. Bagi kita tidak mungkin pertanyaan itu ada. Kenapa? Karena dia itu ngelihat negeri yang lain itu. Kan itu yang saya sebut dengan kenapa? Fasiru fil ard. Dan dia nggak tahu, maka semua pemandangannya, semua maksud saya, semua pikirannya itu hanyalah dikonstruk dari apa yang dia fahami. Lah, makanya kadang kita ndak menyalahkan ya kenapa orang Amerika misalnya benci sama Islam. Kalau dia ndak pernah berinteraksi dengan orang Islam, dia ndak pernah ngelihat orang Islam, yang ditonton CNN sama Fox News saja tiap hari, ya tentulah dia benci sama Islam. Karena kita, ya we are what you eat, jadi ya kayak begitulah. Itu yang menarik kalau kita pikirkan. Itulah kenapa kita disuruh fasiru fil ard, biar kita expand, ya. Yang menarik. Sama juga sama orang Australia yang sudah dekat dengan Indonesia, tapi Indonesia di mana ya? I know Bali, tapi tidak tahu Indonesia. Aduh, ya. Ini parah Pol, ya, parah emang. Ya, masya Allah. Oke. La yaqilun, kata Al-Quran Karim, afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Kenapa sih? Ya, kenapa kamu tidak berjalan di muka bumi? Ya, sehingga akalmu bisa memahami, bisa ngomper satu sama lain. Itu menarik ya. Memang menarik. Kita ini kalau tidak pernah bertatapan dengan kebudayaan yang lain, orang yang lain, kita ini menghukumi dengan diri kita sendiri. Ya, terutama apalagi kalau kita tidak mengerti bagaimana Allah menghancurkan dan segala macamnya itu. Beda banget ya, beda banget. Penting kita melihat kayak demikian itu. Ya, ada sekian banyak orang, misalnya seperti samalah kalau kita pikirkan kayak si pembunuh yang membunuh di New Zealand, sama. Karena pikirannya cuma begitu doang. Ya, cuma begitu doang. Itu yang membuat dia mengambil sikap yang kayak demikian ya. Ada great replacement kata dia ya. Masya Allah. Oke, jadi kalau ada akal yang tidak mampu, ada hati yang tidak mampu berpikir, tapi yang tidak mampu memahami, tapi Quran menggunakan kalimat yang berbeda dengan kalimat yang di atas. Satu la yafqahun, satu la yaqilun. Sebagai proses tindakan memahami, yaqilun dengan yafqahun lebih berat, yafqahun karena yafqahun lebih dalam lagi, ya, lebih detail, lebih deeper dia, karena itu dia lebih besar, ya, lebih susah lagi. Ya. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Seperti bahasan kita kemarin, ya, karena memang qulub ada di dalam sodar. Ya. Kan sodar paling luar, habis sodar baru qalb, ya. Karena memang hati yang ada di dalam dada. Tapi sekali lagi, apakah dada itu yang masukkan ini? Kita ini punya dua komposisi ya, yang jasmani sama yang ruhani ya. Oke. Akan tapi kata Al-Qur'an, kenapa kok bisa demikian? Bukan matanya yang tidak bisa melihat, matanya bisa melihat. Tapi mata yang ada dalam hatinya itu loh yang tidak bisa melihat. Jadi ada basor, ada ain istilahnya, ya. Atau ada basor, ada basirah, ya. Sama, ada hati dalam pengertian jantung yang sehat,
Mungkin kalau dicek ke dokter jantungnya sehat, tapi jantungnya tidak bisa memahami. Jadi bukan jantung yang zahir itu sebenarnya yang bermasalah, tapi kemampuan dia memanfaatkannya untuk menjadi alat memahami sehingga menggiring kepada iman, itu yang sedang buta. Ya, bukan mata zahirnya yang bermasalah, tapi mata hatinya yang bermasalah. Ya, itu yang dimaksud fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kalau digandeng dengan mata berarti ya bukan mata fisik yang buta, tapi mata hati yang buta. Ada istilahnya menarik kalau dalam bahasa agama, satu basarun, yang kedua basirah. Basirah itu mata hati. Basarun mata, jadi ada basirah, ada basarun. Yang ini fisik, yang ini hati, basirah. Oke, jadi kalau kita urutkan sementara, nomor 1 musmaiz, ya, musmaizun, yang kedua baru mar'ubun, yang ketiga baru la yaqil, keempat la yafqah. Kita masih punya 2 lagi, baru zuhuran, ya. Zuhurnya jam berapa? 1:15. Oke, kita cepatkan saja ke mungkir sekarang. Hati yang mengingkari, ya. Hati yang mengingkari An-Nahl 22. Ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya' wa ma yash'urun ayyana yub'asun. Masyaallah, ya. Walladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang menyeru, orang-orang yang memanggil, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah SWT, la yakhluquna syai'an, ya, mereka ini tidak dapat membuat sesuatu, wa hum yukhlaquna, dia dibikin. Benar, ya. Atau di tempat lain Quran menggunakan kalimat asma'an sammaitumuha, nama-nama yang hanya disematkan untuk dia. Kita aja orang aja menyebutnya Tuhan, tapi sebenarnya dia bukan Tuhan, dia batu. Orang saja menyebutnya dia itu Jesus Christ, tapi sebenarnya kalau kita pikir batu aja. Ya, itulah menariknya di dalam agama ini, ya. Dalam Islam itu simbol-simbol itu meskipun dia simbol sebenarnya, ya. Sama lah orang Kristen itu meyakini bahwa patung Jesus Christ itu sebenarnya cuma simbol. Sama dengan orang Buddha, sama dengan orang yang lain. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bersama, simbol itu pelan-pelan kemudian menjadi punya sifat ketuhanan juga, ya. Sehingga mereka sangat yakin itu terhadap simbolnya. Dan menyucikan itu, ya, ngasih tuh. Kalau di Manila, Masya Allah itu, di setiap gang di pojok mesti dikasih Bunda Maria. Karena mereka meyakini patung Bunda Maria itu membuat aman satu lorong itu. Jadi semuanya serba. Jadi apa yang kita bayangkan itu, apa yang dibayangkan oleh Islam bahwa membuat simbol tentang Tuhan itu berbahaya, memang benar-benar kejadian, ya. Terutama di agama-agama yang lain. Karena itu di Islam adalah kita ini tidak punya simbol Tuhan, kecuali punya abstrak saja. Misalnya orang Islam bikin apalah, kita tidak punya, ya. Tapi kita dijelaskan asma'nya, dijelaskan sifatnya itu, tapi tidak boleh menyimpulkan. Kenapa? Karena nanti pelan-pelan dia bisa jadi berubah, ya. Diyakini sebagai kebenaran, sebagaimana yang diyakini oleh agama-agama yang lain. Amwat, berhala-berhala itu kata Allah SWT, benda mati semuanya.
ghairu ahya, tidak hidup mereka. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan dia tidak mengetahui kapan penyembahnya itu yang menyembah akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirah, orang yang tidak mengimani hari akhir, qulubuhum munkiratun, hati mereka ingkar, ya, munkirah. Wahum mustakbirun, dan mereka sombong. Kalau kita bikin munkirah itu dari kata ingkar. Sebenarnya kata ingkar itu nanti dari sini muncul kata mungkar. Biasanya dihubungkan dengan akal sehat. Misalnya ya, perbuatan itu disebut mungkar jika dia ditolak, jika dia tidak bisa diterima oleh akal sehat, namanya mungkar. Lawannya mungkar namanya ma'ruf, sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang diketahui. Oleh apa? Oleh akal manusia yang normal. Diketahui apanya? Diketahui kebaikannya, itu maksudnya. Makanya sesuatu dianggap ma'ruf. Misalnya berkata jujur, ma'ruf itu. Apalah, semuanya ma'ruf. Sesuatu yang menurut akal sehat diterima sebagai kebaikan dan dikenal oleh semua orang, namanya ma'ruf. Mungkar sesuatu yang tidak disukai dan tidak diterima oleh akal sehat, namanya mungkar. Lah, ini yang menarik, akalnya mereka itu menolak, mengingkari itu. Ya, mungkirun. Kenapa? Wahum mustakbirun, karena mereka sombong. Sombong itu membuat mengingkari. Menarik ya. Rasulullah SAW mengartikan kata sombong itu, yang pertama adalah Ya Allah. Kok lupa saya. Ada dua definisinya. Ghamtun nas. Ya Allah, saya cari di internet aja lah. Kok lupa saya, ya Allah. Wa badrul haq, ghamtun nas wa badrul haq. Bisa lali, lupa ya. Ghamtun nas wa badrul haq. Nah, ini definisinya sombong menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau ingin tahu apakah sombong itu, yaitu cirinya dua itu. Al-kibru, ya, sombong itu adalah ghabtun nas, nganggap rendah manusia, yang pertama. Yang kedua, badrul haq, menolak kebenaran. Awalnya kenapa kita nolak? Karena kita nggak merendah. Kalau kita sudah nganggap rendah orang, pasti apapun yang dia ucapkan kita tolak. Ya, makanya menarik definisinya Nabi itu, al-kibru ghabtun nas wa batrul haq, kata Rasulullah SAW. Dan itu tepat, memang begitulah ya. Kesombongan itu begitu. Kesombongan, batrul haq wa ghamtun nas, nolak kebenaran, merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Nah, sekarang kita lihat ayat yang tadi, persis sama. Anda lihat, kenapa dia mengingkari? Mengingkari itu berarti menolak, ingkar itu berarti batrul haq. Kenapa? Karena mustakbirun, karena dia sombong. Kenapa sombong? Karena dia merendahkan, kan begitu. Ya, jadi hati berikutnya itu adalah hati yang ingkar. Hati yang mengingkari kebenaran karena dia sudah sombong duluan. Dia tidak mau meskipun itu benar, dia ingkari itu. Dia ingkari. Tentu mungkir lebih berat daripada sekedar tidak bisa berfungsi. Karena sebenarnya dia berfungsi, tapi dia ingkari itu. Ya, karena ada penyakit yang lain yang lebih besar, yaitu sombong. Jadi oke lah. Mungkir bisa kita letakkan di nomor 5 memang. Oke. Tinggal satu lagi, yaitu
Surat Al-Mu'minun 63. Ghamrah ya. Ghamara dari kata ghamara, maghmurun, hati yang maghmur. Apa hati yang maghmur itu? Kata Al-Quranul Karim, kita lihat di ayat yang ke-63. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabu yantiku bil haqqi wa hum la yudhlamun. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha walahum a'malum min duni dzalika hum laha 'amilun. Kata Al-Qur'an Karim. Ada yang merartikan ghamrah itu juga dengan ghaflah, sama diartikan dengan ghaflah. Saya belum Al-Mu'minun dalam ayat 63. Terakhir ya, la nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabu yantiku bil haqqi wa hum la yudhlamun. La nukallif, kami tidak membebani nafsan, siapapun saja, illa wus'aha, melainkan menurut potensial atau kapasitas yang dia miliki. Jadi kita ini harus memaksimalkan kapasitas kita, karena kalau Allah ngasih beban sebenarnya dia sesuai dengan kemampuan kita. Kalau merasa tidak mampu berarti memang kita yang belum maximizing our potential. Waladaina kitabun, dan pada kami ada satu catatan di Lauhul Mahfuz ya, di preserve tablet sana, yantiku bil haq, menuturkan dengan sebenarnya, wahum la yudhlamu, dan mereka tidak pernah dizalimi. Bal qulubuhum, tapi hati mereka fi ghamratin ya, fi ghamratin, dalam kesesatan, min hadza walahum a'malum min duni dzalik wa hum laha 'amilun, dan mereka mempunyai kebiasaan ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terus mereka kerjakan ya. Kita lihat kata ghamrah dulu untuk memudahkan. Ghamrah ada beberapa, kita lihat dulu di tafsirnya Ibnul Jauzi. Kata ghamrah di sini diartikan fi qala muqatil fi ghaflatin 'anil iman bil Qur'an. Jadi yang makna pertama misalnya dari Imam Muqatil, kata ghamrah ditafsiri dengan kelalaian mengimani Al-Quranul Karim. Lalai dalam mengimani Al-Quran, namanya ghamrah. Yang pertama. Lalai, diartikan lalai. Tapi kalau kita lihat dari pemaknaan bahasa, yang dimaksud dengan ghamara ya, adalah yadullu ala ta'tiyatin wa sitrin fi ba'di syiddah. Kata ghamara itu merujuk kepada penutupan sesuatu dengan amat sangat ya. Kalau ada sesuatu yang ditutup dengan amat sangat namanya ghamara. Wa min dzalikal ghumar, misalnya dari kata ini orang Arab menyatakan al-ghumar adalah al-ma'ul katsir. Air yang sangat banyak itu disebut juga dengan ghumar oleh orang Arab. Kenapa? Wa summiya dzalika li'annahu yaghmuru ma tahtah.
Karena air yang banyak itu menutupi apa yang ada di bawahnya. Jadi idenya kata ghamara itu menutupi sesuatu. Ya. Karena itu air yang sangat banyak dianggap ghumar. Kenapa? Karena dia menutupi yang ada di bawahnya. Ya. Summa yushtaku min dzalika fayuqalu farasun ghumar. Ya. Syubbiha jazyuhu fi kathratihi bil ma'il ghamar. Terus kemudian digunakan juga kalau kuda itu banyak gerakannya, wah mumet gini, seperti kuda yang belum ditundukkan, ya, kuda liar, itu juga disebut dengan kuda ghumar, ya, ghumarun, ya, kata ghamrun, ya. Wa yuqalu lirrijali mi'ta' Umar wa huwa ghumarur ridda. Qala katil ghumarur ridda idza tabassama dhahikan. Udah itu udah. Oke, kalau dari situ kita bisa mendefinisikan atau menyimpulkan kata ghumar itu maknanya adalah diselimuti dalam kelalaian, hatinya berada di dalam ketertutupan, itu maksudnya lah. Sehingga banyak kekacauannya, seperti kuda tadi yang banyak gerakannya, sehingga dia kacau seperti tertutup. Kira-kira begitulah. Itu namanya ghamrah. Kalau air, berarti airnya begitu sangat banyak, sehingga semuanya tertutup, kira-kira itu. Jadi idenya itu sebenarnya ide dasarnya menutup. Air itu kalau misalnya ini penuh air, semuanya menjadi tertutup, tidak kelihatan semuanya. Jadi qulubuhum fi ghamratin itu seakan-akan hatinya itu terus dipenuhi dengan sesuatu yang menutup sebenarnya semuanya. Itu namanya ghamrah atau kalau hatinya disebut dengan maghmur. Oke, kalau kita lihat sekilas sekarang, maghmur berarti juga ada penutup, tapi dia lebih light kalau kita bandingkan misalnya dengan muqaffal, makhtum, matbu', ya. Sama-sama ada penutupnya. Tapi contohnya di dalam Al-Quranul Karim kalau kita lihat tidak terlalu kelihatan, ya. Tidak terlalu kelihatan keras maksud saya. Bal qulubuhum fi ghamratin min hada wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha 'amilun. Jadi tetap tertutup, tapi ide dasarnya tetap tertutup. Jadi kalau kita lihat makna yang tertutup, maghmur tertutup, mughlaf juga tertutup, makhtum juga tertutup, maknun apalagi, ya sudah tertutup Pak, tambah ada qasin, ron. Mungkin kayaknya maghmur mestinya di bawah maghmur di bawah qasin menurut saya. Saya tidak tahu jenengan setuju atau enggak. Maghmur setuju enggak? Kalau saya ini mungkin 6, ini mungkin 7, ini mungkin 8, ini saya sudah cocok, ini 9, 10, 11, 12, 13 kalau mau kita urut, ya, dari yang paling rendah, ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat, yang pertama justru karena berpalingnya hati terhadap apa yang tidak disukai. Jadi pertama susah nerima nasihat, ya. Yang pertama adalah kalau berbicara tentang urusan akhirat dia berpaling, nggak suka dia. Itu ciri awal dari hati yang mati. Nanti naik menjadi meraub, ya. Jadi takut kemudian, ya, Pak, hatinya itu tidak bisa ada tentramnya, hati penuh ketakutan dan segala macamnya. Terus naik lagi, hatinya sudah tidak bisa diajak berpikir dalam urusan akhirat, ya. Dia la yaqilu, sampai berpikir yang mendalam, ya. Sampai kemudian baru mulai kalau sudah tidak bisa diajak berpikir, dia mengingkari. Habis mengingkari baru mulai dia tambah ada bintik-bintik, makin keras. Kalau sudah keras dia tertutup. Dan tertutupnya dengan model yang banyak ini. Semuanya tutup semuanya sebenarnya mana dasarnya. Mulai maknun, matbu', makhtum, muqaffal, mughlaf, sampai maghmur, itu semuanya adalah
makna dasarnya adalah tertutup semuanya. Karena tertutup, mati sudah. Kalau saya melihat dari nomor 8 sampai 13, semuanya makna dasarnya adalah tertutup. Ya. Kira-kira itu untuk qalbun mayyit, masih tinggal satu qalbun marid. Ya. Marid ada 12, marid, lahin, zail, ghafil, a'ma, ghalidh, mufarrik, alaihi hasrah, mukhalifun lil qaul, murtab, hati penuh keraguan, fihi nifaq, di dalamnya ada nifaq, masrufun anil haq, berpaling dari kebenaran. Lahin, sukanya cuman entertainment, suka lahwun, ya nanti kita ngelihat berpaling semuanya, hati yang keras, hati yang pecah-pecah, hati yang ada penyesalan, sakit, ya hati yang sakit sama hati yang mayit mati. Sudah tidak sakit, mati dia sudah.